Kali ini kita bersama narasumber yang ahli di bidang olahraga pencaksilat. Beliau adalah Dr. Awan Haryono untuk membahas topik yang sangat krusial bagi para pelatih pencaksilat PSHT. Kali ini pembahasannya terkait periodisasi latihan. Selamat datang Mas Awan. Selamat datang, selamat berjumpa. Baik Mas Awan, ini pertanyaan pembuka nggih, terkait konsep dasar. Mas Awan, bagi sebagian besar pelatih di akar rumput itu istilah periodisasi latihan mungkin terdengar kompleks dan akademis. Mungkin bisakah dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, apa esensi utama dari periodisasi latihan dan mengapa konsep ini menjadi tulang punggung dalam melatih atlet pencaksilat prestasi khususnya di PSHT? Terima kasih Mas. Jadi benar ya, kalau kita berbicara terkait dengan periodisasi latihan, itu memang satu hal yang sangat diperlukan. Seandainya kita ingin membuat atlet-atlet kita itu dalam proses pembinaannya betul-betul nanti mencapai prestasi yang seperti diharapkan. Khususnya kalau di PSHT, itu sebenarnya kan kurikulumnya sudah sangat bagus sekali. Yang menjadi masalah itu sekarang bagaimana menerapkan, kemudian merencanakan, khususnya yang terkait dengan prestasi. Nah, sejauh ini banyak pelatih yang dalam melakukan proses latihan itu belum memiliki dasar-dasar yang kuat. Kenapa saya harus melatih ini? Kenapa saya harus melatih fisik? Kenapa saya harus melatih teknik? Kapan saya harus melatih fisik? Kapan saya harus melatih teknik? Apakah latihan mental itu juga perlu? Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka muncullah sebuah pemikiran dari para ilmuwan ya, supaya bagaimana proses kita mencapai prestasi puncak untuk atlet-atlet itu disusunlah sebuah periodisasi latihan. Jadi periodisasi latihan itu memang menjadi satu hal yang fundamental untuk membawa atlet berprestasi sampai pada tataran optimal, khususnya secara individual bagi atlet-atletnya. Kenapa program latihan ini menjadi satu hal yang sangat penting? Karena melalui perencanaan program latihan yang kuat, melalui periodisasi latihan yang benar, secara otomatis dapat menentukan arah yang akan dicapai dengan jelas. Kemudian ya dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi daripada kalau mereka hanya sekedar berlatih biasa. Itu selain itu, periodisasi latihan itu juga tentunya pasti akan memudahkan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pencapaian prestasi. Sehingga tujuannya itu menjadi lebih jelas, lebih gamblang, dan arahnya juga semakin jelas juga. Dan yang paling penting lagi bahwa periodisasi latihan itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat kontrol, yaitu apakah tujuan yang ingin dicapai itu sudah bukan tujuan yang akan dicapai, tapi sebagai alat kontrol apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Sehingga di situ dalam setiap periodisasi latihan itu harus ada semacam evaluasi, dan evaluasi itu yang paling tepat nanti diberikan pada periodisasi latihan, yaitu pada bagian mikronya. Ya, kalau sesi latihan kemudian itu merupakan bagian dari periodisasi. Ada persiapan umum, persiapan khusus, persiapan prakompetisi, ada kompetisi, bahkan sampai pada transisi. Ini hanya sebuah periodisasi. Dan itu hanya sebagai gambaran untuk bagaimana kita itu mempermudah, kemudian bagaimana kita itu melihat standar apa yang akan kita capai, tapi untuk proses evaluasinya itu yang paling tepat diberikan pada mikronya. Gitu Mas. Baik. Kemudian strategi periodisasi untuk atlet pemula itu kan pasti berbeda dengan atlet-atlet elit. Sebagai pelatih, bagaimana kita harus membedakan pendekatan periodisasi untuk atlet junior, senior, dan atlet yang sedang dalam masa pemulihan dari cedera, Mas? Jadi kalau membuat sebuah periodisasi latihan itu sebenarnya itu lebih tepat untuk elit atlet. Artinya bahwa mereka itu sudah memiliki standar yang jelas, memiliki tujuan kompetisi yang jelas,
kemudian memiliki tujuan dan arah yang jelas. Jadi dia ingin diarahkan pada SEA Games atau mungkin di PON atau BK-PON atau Porprov ya. Tapi khusus periodisasi ini akan jauh lebih tepat diterapkan pada anak-anak usia dewasa. Jadi kalau untuk remaja, periodisasi itu bisa diterapkan, tapi sebenarnya ini sangat fluktuatif. Karena dalam anak-anak itu kan pada masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana bahwa pada setiap penerapan latihannya itu harus disesuaikan dengan kondisi dari anak-anak itu sendiri, bagaimana perkembangannya. Karena pada sisi tertentu, misalnya di remaja itu bahwa usia 15 sampai 16 tahun itu kan perempuan akan memiliki keuntungan atau akan memiliki kekuatan dan keuntungan yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Sehingga kalau program latihan itu diterapkan sesuai dengan hanya apa yang dituliskan, maka justru itu akan membuat anak-anak itu mengalami semacam hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan ini relatif berbahaya. Sehingga kalau untuk remaja disarankan bahwa penerapan program latihan itu hanya sebatas bagaimana kita itu mempermudah mereka untuk berkembang dengan data-data yang ada. Dan tujuannya adalah untuk melihat data-data, memunculkan data-data untuk melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari anak-anak itu. Itu Mas. Jadi kalau sementara untuk pemulihan itu program latihan itu menjadi sangat penting juga. Karena meskipun ya kalau misalnya ada terjadi cedera ACL gitu, itu kalau sudah dioperasi selesai sudah aman. Tapi yang menjadi masalah itu bagaimana kita melatih mereka itu dengan beban-beban latihan supaya ACL-nya tidak terkena lagi. Maka kita harus sesuaikan ya. Dan kita juga harus lihat dulu kira-kira kalau mereka itu cederanya itu parah, maka kita harus lebih sabar lagi, paling tidak 1 tahun. Nah itu baru mulai diberikan latihan kekuatan lagi. Jadi untuk memperkuat misalnya ACL-nya dulu sempat sobek, maka dipastikan dulu bahwa ACL-nya itu aman dulu, baru mulai diberikan pembebanan latihan. Dan itu pun harus dimulai dari adaptasi latihan lagi. Jadi ada tes 1 RM-nya itu berapa, kemudian diambil dari 30%-nya. Nah setelah itu baru diberikan beban latihan. Dan beban latihan itu harus progresif juga, harus selalu meningkat. Tapi meningkatnya itu tidak boleh semata-mata langsung meningkat, langsung overload terus. Justru ini akan mengakibatkan cedera yang jauh lebih parah. Dan yang paling susah lagi pada saat atlet mengalami cedera kemudian melakukan sebuah terapi, yang diterapi paling sulit itu sebenarnya bukan ACL-nya. ACL-nya sangat mudah atau cederanya sangat mudah untuk apalagi cuma dislokasi. Penguatannya juga akan jauh lebih mudah. Yang paling sulit adalah bagaimana melatih mental mereka bahwa pada saat mereka harus berlatih lagi, pada saat dia harus menuju pada prestasi yang lebih baik lagi, itu dari sisi psikologisnya. Karena yang paling sulit di situ bagaimana menguatkan sisi psikologis mereka yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa saya sudah tidak cedera lagi. Gitu. Oke, baik. Sebuah rencana tanpa evaluasi itu layaknya kapal tanpa kemudi ya Mas ya? Iya, betul. Ya. Parameter atau tolak ukur konkret apa yang harus digunakan pelatih untuk mengevaluasi apakah program periodisasi yang dijalani atletnya itu sudah on the track? Apakah ada tes spesifik untuk mengukur progres atlet pencak silat, Mas? Ya. Jadi ini yang jarang dilakukan oleh para pelatih. Mereka menyusun periodisasi latihan, mereka menerapkan program latihannya, tapi mereka tidak pernah melakukan evaluasi atau kesalahan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam berbagai macam. 1, dengan melakukan tes dan pengukuran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari cabang olahraga pencak silat. Misalnya ada tes kecepatan, tes daya tahan anaerobik atau daya tahan aerobiknya, ya. Kemudian agility-nya, ya. Dan ada juga tes yang terkait dengan keterampilan khusus di cabang olahraga pencak silat, misalnya tes kecepatan tendangan. Ini juga jarang dilakukan oleh para pelatih, karena hasil tes ini
Ini merupakan salah satu bentuk evaluasi apakah program latihan yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan sebelumnya. Nah, kalau ini misalnya setelah sekian kali latihan, misalnya pada mikro kedua kok ternyata dia itu belum ada perubahan, maka saya katakan tadi bahwa microcycle itu menjadi satu hal yang sangat penting sebagai bahan evaluasi. Dalam 1 minggu itu harus ada evaluasi. Sejauh mana progres yang diterima oleh atlet selama diberikan beban latihan, selama melakukan latihan-latihan yang diberikan. Nah, dari situ kita akan melihat, misalnya di kecepatannya dia belum masuk, di kekuatannya dia belum masuk, dan apalagi kalau di pencaksilat itu karena tolok ukurnya adalah kelasnya itu berat badan, sehingga kemungkinan terjadinya progres antara si A dan si B, atlet yang satu dengan lainnya pasti akan berbeda. Nah, disinilah pelatih memerlukan sebuah catatan yang jarang dilakukan oleh pelatih, bahwa mereka tidak pernah memiliki catatan terkait dengan progres yang dilakukan oleh atlet terhadap peningkatan yang diperoleh selama dia menjalani proses latihan. Nah, salah satunya juga nanti yang sering terabaikan yaitu adalah try-in dan try-out. Try-in dan try-out ini itu sebagai salah satu bentuk evaluasi juga. Sehingga kalau mereka ibaratnya ayam ya, kalau dilatih terus tapi tidak pernah ditarungkan, maka dia juga tidak memiliki daya tarung yang bagus. Efeknya pada saat mau bertanding dia juga mulai lemah secara psikologisnya. Nah, apalagi manusia gitu kan, bahwa kalau dia itu belum memiliki kemampuan fisik yang bagus, tekniknya yang belum sempurna, kemudian kemampuan bertaktiknya juga relatif lemah, maka secara otomatis dia psikologisnya juga akan menjadi lemah, dan ini akan menjadi sulit untuk mengembangkan mereka mencapai prestasi puncak seperti yang kita harapkan sebagai seorang pelatih. Itu Mas. Baik. Nah, idealnya periodisasi itu berjalan linear. Namun di lapangan sering ada kendala seperti jadwal pertandingan yang mendadak, atletnya sakit, atau fasilitasnya terbatas. Sebagai pelatih yang bijak, bagaimana strategi kita untuk memodifikasi rencana periodisasi tanpa menghancurkan keseluruhan siklus yang telah dibuat, Mas? Ini pertanyaan yang sulit juga ini. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang apalagi nun sewu ya di perguruan ya, untuk di beberapa lembaga yang sudah terkoordinir dengan baik saja, permasalahan-permasalahan ini tidak muncul. Tapi perlu kita flashback ya, bahwa salah satu bukan salah satu tapi salah satu syarat ya gitu. Salah satu syarat atlet untuk bisa berprestasi itu kan satu, latihan. Yang kedua, nutrisi. Yang ketiga, istirahat. Nah, dalam proses penerapan periodisasi latihan pasti bisa diselenggarakan dan jarang terjadi ada permasalahan. Yang menjadi permasalahan di saat pelatih tidak bisa mengkondisikan waktu istirahat atlet. Kalau tidak di training camp ya, di training camp pun kadang masih ada masalah. Yang ketiga itu adalah nutrisinya. Apa yang dimakan atlet? Karena kalau ketiga ini tidak menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan dengan tepat, maka ya latihan yang diperoleh hanya rasa capek saja. Apalagi dengan peralatan yang tidak ada ya, atau tidak memenuhi. Tapi disinilah kehebatan seorang pelatih akan ditunjukkan. Jadi nilai-nilai kreativitas seorang pelatih itu memang sangat dituntut. Maka pelatih itu harus mengenal yang namanya iptek. Sejauh ini iptek itu hanya berbicara tentang peralatan-peralatan saja. Kalau tidak ada peralatan berarti ini nggak bisa juara nih. Itu pasti seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita melakukan studi banding ke sebuah daerah, ke sebuah perguruan yang alatnya lengkap, begitu mereka wah luar biasa sekali, maka kita seolah-olah begitu pulang putus asa. Bagaimana kita bisa menang kalau kita nggak punya alat seperti mereka? Tapi apakah benar seperti itu? Tidak. Kalau orang PSHT saya yakin bahwa iptek itu lebih diorientasikan tentang bagaimana mengembangkan pola pikir. Orang SHT itu sangat cerdas untuk
berbicara terkait dengan iptek. Jadi kalau iptek itu didasarkan pada kemampuan pola pikir, maka segala sesuatu yang ada di lingkungan kita itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membuat atlet menjadi juara. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya kalau tempat latihan kita tuh alatnya kurang, karena segala sesuatu bisa menjadi alat. Karena model latihan atau metode latihan itu untuk peningkatan kondisi fisik, teknik, kemudian mental itu juga begitu saja. Sehingga yang diperlukan itu hanya kemampuan pelatih dalam berkreasi untuk lebih mengembangkan keilmuan-keilmuan yang ada, sehingga bisa diterapkan secara efektif dan efisien untuk keberhasilan dari atletnya. Oke, mungkin sebagai penutup Mas Awan, apa satu pesan kunci atau filosofi mendasar tentang periodisasi latihan yang ingin Mas Awan tanamkan kepada para calon pelatih PSHT agar mereka tidak hanya menjadi pelatih yang baik tetapi menjadi pelatih yang legatis dan mencetak juara-juara sejati? Nah, ini juga yang selalu kami harapkan ya. Jadi bahwa ya pesan saya cuma satu aja. Pada saat kita melatih, kita jangan lupa bahwa kita punya goal setting. Goal setting kita itu perlu kita catat, kita rancang dengan sebaik-baiknya. Dan penuh dengan keyakinan. Karena kalau kita itu memiliki goal setting tapi tidak pernah tertuliskan, maka ada kecenderungan bahwa suatu saat kita akan melupakan itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat atlet-atlet kita khususnya di PSHT menjadi juara, maka kita harus betul-betul mampu juga mengkolaborasikan terkait dengan apa yang dimiliki oleh PSHT. Non sewu ya, kalau berbicara tentang senam dan jurus, luar biasa PSHT. Kalau kita itu menerapkan betul-betul dari senam dan jurus, saya yakin sepenuhnya di Sabu Ijo hampir semuanya sudah bisa jadi atlet. Bahkan di juara nasional. Tapi dengan catatan bahwa dia memang memiliki karakteristik yang layak untuk menjadi atlet. Karena tidak semua orang PSHT itu kan orientasinya ke atlet semuanya. Tapi kalau mereka yang punya kriteria menjadi seorang pelatih sebagai seorang atlet, maka terapkan senam dan jurus dengan benar, lakukan dengan benar, diulang-ulang terus. Maka saya yakin Sabu Ijo juara nasional. Saya bisa pastikan itu. Ingat, Mas. Oke, terima kasih insight-nya Mas Awan. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan kepada para pelatih pencak prestasi agar lebih aware dengan periodisasi latihan. Satu lagi Mas, sebagai orang PSHT, satu, jangan pernah takut salah. Ya. Yang takut di saat kita tidak mau terlibat dan tidak mau berusaha, itu yang paling penting. Dan jangan merasa kita itu yang terbaik, tapi tunjukkan kepada mereka-mereka bahwa memang kita itu yang terbaik. Ngerti? Baik, terima kasih Mas Awan. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.